Baik, selamat bertemu kembali di kelas ini. Hari ini kita akan masuk pada materi baru, di mana kemarin kita sudah mempelajari materi terkait hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, saya harap kalian mengingat kembali apa yang sudah dipelajari waktu SMP, ya. Karena materi ini sebenarnya sudah dipelajari waktu kelas 10 SMP. Jadi, saya harap kalian kembali mengingat atau membuka materi-materi yang sudah dipelajari waktu SMP. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih fokus pada pengukuran. Karena kebanyakan soal-soal baik di SBMPTN atau masuk perguruan tinggi atau tes-tes lainnya itu kebanyakan yang ada itu soal-soal terkait pengukuran. Nah, untuk materi besaran dan satuan itu silakan nanti kalian mempelajarinya sendiri. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA atau juga melalui Google Classroom. Saya harap kalian semuanya tetap aktif dan tetap belajar. Nah, walaupun nanti kita akan sedikit ya mencoba mempelajarinya, tapi kita lebih fokus pada pengukuran, terutama pada jangka sorong dan mikrometerskop. Nah, saya akan coba share screen dulu. Nah, baik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita mempelajari terkait besaran dan pengukuran. Nah, apa itu besaran dan satuan? Ini hanya sekilas saja kita mempelajarinya. Nah, kita tahu bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan, dan nilainya dapat dinyatakan dalam angka. Kemudian ada besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang tetap atau sudah ditetapkan secara internasional. Nah, kemudian ada besaran turunan. Nah, ini nanti kalian coba pelajarin sendiri jenis besaran pokok. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya dapat diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, kita bisa mencoba satu contoh saja di sini ya. Misalnya luas. Luas itu persamaannya itu panjang kali lebar. Nah, kita tahu bahwa panjang itu meter, satuannya meter, lebar juga itu satuannya meter. Nah, meter kali meter, ya makanya dapat meter kuadrat. Ya, itu kenapa dikatakan bahwa besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kemudian kita masuk pada sistem satuan. Nah, satuan-satuan besaran itu berbeda-beda, ya. Berbeda-beda tergantung satuannya apa. Nah, saya coba hapus ini dulu. Oke, baik. Nah, sistem satuan dalam fisika itu harus dalam satuan internasional. Karena ada dua tuh sistem satuan ini, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. Misalnya meter itu diubah ke sentimeter, kilogram diubah ke gram, sekon ya tetap sekon ya. Nah, itu
sistem satuan yang digunakan atau yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ini nanti kalian bisa mempelajarinya ya. Satuan-satuan dari besaran pokok, juga satuan dari besaran turunan, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Nah, dimensi itu ya adalah suatu cara besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, bagaimana kita menyusun besaran itu dalam besaran-besaran pokok. Nah, misalnya ada dimensi besaran pokok, inilah yang harus kita kuasai sebenarnya. Yang lainnya nanti yang besaran-besaran lain itu diturunkan dari besaran pokok ini. Misalnya volume. Nah, kita tahu bahwa persamaan volume ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini rumusnya. Kita tahu tadi bahwa panjang itu dimensinya L, lebar juga L, tinggi juga L. Nah, ini kita kalau satuannya ini meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Nah, dimensi volume apa? Kalau ditanya dimensi volume, itu L pangkat 3. Ya, begitu ya. Ini sangat mudah, silakan nanti kalian bisa mencoba mempelajarinya sendiri. Ini ada beberapa contoh yang sudah saya kasih, silakan nanti kalian bisa mempelajarinya. Kemudian aturan-aturan angka penting, ini juga ya harus dipelajari karena nanti terkait dengan pengukuran. Misalnya, semua angka bukan nol adalah angka penting. Semua angka bukan nol ya, itu adalah angka penting. Nah, itu nanti coba dilihat lagi, dibaca-baca. Misalnya lagi angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Misalnya 205. Nah, angka nolnya itu terletak di mana? Ya, terletak di tengah. Ini terletak di tengah. Nah, kemudian angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Nah, nanti yang lainnya bisa kalian coba baca-baca di rumah masing-masing. Nah, kemudian notasi ilmiah. Apa sih fungsi notasi ilmiah? Nah, kita tahu bahwa ketika kita hanya mengukur misalnya suatu massa benda atau massa batu itu masih bisa kita mudah untuk melaporkan atau menyampaikan berapa hasil pengukuran. Tapi kalau misalnya hasil pengukurannya terlalu besar, misalnya massa bumi, massa elektron, massa bumi itu massanya besar sekali, sedangkan massa elektron kecil sekali. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memudahkan untuk menyampaikannya, berapa hasil pengukurannya? Berapa sih massa dari matahari itu? Nah, makanya perlulah dibuat dalam notasi ilmiah agar memudahkan untuk menyebutkan berapa hasil pengukurannya. Nah, salah satu contohnya misalnya, jika bilangan dari 10 tanda koma dipindahkan ke kiri dengan eksponen bernilai positif. Contoh, 3. Ini adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Ya. Itu kalau misalnya di eksponensialkan itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, hitung aja berapa komanya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Meter. Nah, gitu ya. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Kalian bisa mempelajarinya sendiri. Kemudian, aturan pembulatan. Nah, ini juga kalian coba mempelajarinya sendiri. Jika angka di atas 5 dibulatkan ke atas, di bawah 5, lebih kecil dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika angka tepat 5, nah, lihat angka yang mengikutinya ganjil atau genap. Jika genap berarti dibulatkan ke bawah. Jika ganjil dibulatkan ke atas. Ya. Kemudian masuk kita pada aturan penjumlahan dan pengurangan. Intinya kalau aturan penjumlahan dan pengurangan itu hanya satu angka yang diragukan. Ya. Hanya satu angka yang diragukan atau angka taksiran. Ini contohnya hasilnya itu 51,34 mm. Nah, ini harus satu aja di belakang koma karena aturan penjumlahan dan pengurangan begitu. 51,3 mm. Baik. Ini aturan perkalian yang harus kalian ingat itu adalah
angka pentingnya paling sedikit. Itu cara mudah jika melakukan perkalian untuk angka untuk aturan-aturan perkalian angka penting maksud saya. Nah, misalnya ini kan berapa di belakang koma 1 2 5 1 2 3 4 4 di belakang koma. Nah, sedangkan di sini hanya 3 angka penting. Berarti yang hasilnya itu hanya 3 yang ditulis. Yaitu 108. Yang di belakang koma itu tidak perlu. Nah, misalnya nih, ini 4 misalnya angka penting. Sedangkan ini 5. Berarti ini contoh ya. Kalau misalnya kalian ambil hasil ini berarti 4 angka penting berarti. 108,1. Ini contoh ya. Ini contoh. Ini belum pas perhitungan. Maksudnya kalau misalnya kita ada contoh lain, kita buat perhitungan, ya lihat saja berapa angka penting paling sedikit. Itu caranya.